hadirnya kita hati hidup. Tanda hati hidup yaitu dia rindu akan akhirat dan mengetahui hakikat dunia adalah tempat persinggahan dan bukan tempat orientasi hidup kita. Sehingga seseorang yang berhubung dengan sinar daripada syariat Nabi Muhammad SAW, maka hatinya akan hidup terus. Sehingga seringkali dalam majelis ini banyak orang bertaubat, banyak orang ingat akan dosanya, banyak orang yang ingin berniat mengamalkan amal-amal soleh serta fokus untuk akhirat. Tapi ketika sudah bertemu dengan keluarga, mengetahui kegiatan sehari-hari, maka hilang semua. Tapi itu tidak masalah, karena hati ini jika tidak diberi makan akan hikmah, tidak diberi makanannya yang berupa ilmu, maka akan mati. Dan hati yang mati tandanya adalah tidak manfaat peringatan orang yang beri peringatan, nasihat orang yang menasihati. Sehingga di antara kewajiban setiap muslim adalah berusaha setiap hari untuk menghidupkan hatinya dengan hal-hal yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masih kita dalam pembahasan sujud dalam Kitabul Azkar. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Sampai hadis ke-100. Warawina fi sahihi Muslim aydan an Ali radhiyallahu an, dan telah diriwayatkan daripada Sayyidina Ali dan Sahih Muslim, anna Rasulullah SAW kana idza sajad, bahwasanya Rasulullah SAW beliau seringkali jika sujud qal, membaca Allahumma laka sajadtu, ya Allah hanya kepada Engkaulah aku sujud. Tanda bahwasanya tidak boleh sujud kepada selain Allah. Adapun sujudnya malaikat yang dalam Al-Quran, fasajadu illa iblis, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Sujud ini adalah sujud inhina, sujud menunduk, bukan sujud menempelkan dahi ke tanah, bukan. Karena itu tidak boleh kecuali kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu sujud ruku, ya, silanya diberi istilah sujud walaupun bentuknya bentuk ruku. Baik itu sujud kepada apapun itu maupun kepada orang tua. Karena itulah mencium kaki orang tua sangat afdol, ya. Bahkan istilahnya bentuk daripada baktinya seorang anak, dia tidak risih, ya, tidak risih untuk mencium kedua kaki orang tuanya, walaupun bukan alim, walaupun dia sering di sawah seumpama, walaupun sering di pasar, dia sering belajar tapi orang tuanya nggak belajar, walaupun, karena memang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dari sini para ulama mensunnahkan setiap anak untuk mencium kedua kaki orang tuanya, ya. Umpama tidak bisa setiap hari, seminggu sekali. Kalau tidak bisa, ya setiap Idul Fitri, Idul Adha. Jadi istilahnya waktu kita meminta maaf kepada mereka, usahakan ada mencium kedua kakinya. Adapun sujud kita kepada Ka'bah itu karena memang kiblatnya sujud itu Ka'bah. Jadi bukan kita menyembah Ka'bah, bukan. Sama seperti kita minta doa kepada Allah, ngangkat tangan ke langit sambil mandang langit. Apakah Allah di langit? Tidak. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat. Sehingga ketika Allah menciptakan tempat, Allah tetap dalam keadaannya sebelum Dia menciptakan tempat. Adapun kita menengadahkan tangan ke langit, bahkan dalam beberapa doa Nabi, khususnya
ketika dalam keadaan genting atau setelah wudu itu beliau sering berdoa menghadap ke langit. Ya, disunahkan doa habis wudu sama doa pas genting itu ngangkat kedua tangan sampai kelihatan kedua ketiak beliau dan menengadahkan wajah ke langit. Ini apakah tanda Allah di atas? Tidak. Tapi kiblatnya doa itu langit. Kiblatnya doa itu langit. Sama bagi setiap murid, setiap santri itu menjadikan gurunya ini kiblat penghormatan. Kiblat penghormatan. Sehingga bahkan sebagian masyayikh itu mereka tidak mau membelakangi arah di mana gurunya tinggal. Ya, contoh gurunya tinggal umpama di Kalsel, dia nggak membelakangi Kalsel. Kenapa? Khawatir membelakangi guru. Sampai seperti itu mereka ini menghormati gurunya, sehingga dapat keberkahan sesuai apa yang sudah mereka yakini. Dalam sebuah ucapan, al-madad ala qadril mashhad, madad dari Allah, anugerah ilahiyah tergantung dari pandangan kita. Seseorang yang mandang gurunya biasa, gurunya orang biasa, tapi mandang gurunya ini, wah ini wali besar, seorang istilahnya yang punya istiqomah tinggi, kedudukan di sisi Allah, maka dia dapat barokah daripada gurunya tersebut. Orang biasa. Ya, tapi kalau dia dengan seorang ulama besar, karena terlalu sering dekatnya sehingga kayak biasa, apalagi dia sudah mengetahui kesehariannya, oh ini katanya ulama besar, TV terus ini lihat, HP-an terus, dan kalau makan 2 piring, akhirnya kurang dia yakinnya. Orang-orang kalau sudah ketemu wali ini hormat, tapi dia biasa. Saya sudah ngerti kok kesehariannya, nggak dapat barokah, nggak dapat barokah. Sehingga disebut oleh Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, awwalu ma yuhramu min barakatil alim auladu wa aqaribu. Pertama kali yang dicegah dari keberkahannya seorang alim, seorang wali, itu keluarganya dan orang-orang dekatnya. Kenapa? Karena mereka tahu kesehariannya, sehingga i'tiqadnya kurang. Nah, dari sini para ulama mengatakan makruh kita ini umroh setahun itu di atas 3 kali makruh. Kenapa? Karena takdir ke Ka'bah kurang nanti. Takdir ke Ka'bah kurang. Orang yang tidak pernah umroh, ya, tidak pernah haji, pas ke sana lihat Ka'bah bisa nangis. Ya, tapi itu hari pertama, Pak. Kalau sudah seminggu lihat biasa aja. Bahkan kadang-kadang nanti lebih sering di hotel sholatnya. Kenapa? Karena terlalu sering, akhirnya luntur, takdirnya luntur. Sehingga dianjurkan untuk jarang-jarang memandang Ka'bah ini, karena agar lebih besar takdirnya dengan Ka'bah al-Musyarrafah. Demikian juga segala hal yang ditakdirkan oleh Allah. Ya, sehingga cara memandang kita itulah patokan berapa besar pemberian Allah kepada kita. Nah, sehingga di sini doa Nabi, Allahumma laka sajadtu, ya Allah hanya kepada Engkaulah aku sujud. Ya. Sujud ini ada sujudud dhahir, dan itu istilahnya yang paling sering istilah sujud. Ada sujud qalb, sujud hati. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi pernah ditanya, apakah hati ini punya sujud? Maka beliau mengatakan, iya. Hati kalau sudah sujud tidak ngangkat selamanya, tidak, tetap sujud. Hati kalau sudah sujud, maka dia nggak ngangkat lagi sujud. Kenapa? Karena dengan makrifat sujudnya. Kalau kita sujud karena memang perintah, tanpa mengetahui, yang penting sujud saja, itu kita. Ya. Sehingga hati ini punya sujud. Tapi hati sujud dengan kenal, dengan ma'rifatnya. Wa bika amantu, dan hanya kepada Engkaulah aku beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepada Engkaulah aku berpasrah, yaitu bertawakal. Firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu, maka hanya kepada Allah lah
berpasrahlah kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk yang beriman. Tanda orang mukmin itu dia hanya pasrah kepada Allah, bukan pasrah kepada gajinya per bulan. Oh gampang, masih ada per bulan gaji, insya Allah lancar. Berarti Anda pasrah kepada gaji. Ada yang pasrah kepada tokonya, nah, selama toko masih ada insya Allah terjamin hidup. Pasrah kepada toko. Ada yang pasrah kepada orang tuanya, insya Allah orang tua saya tiap bulan ngirimi, insya Allah aman. Pasrah kepada orang tua. Ada yang pasrah kepada suami, ada yang pasrah kepada bosnya, ada yang pasrah kepada mungkin teman-temannya. Yang seperti ini tawakalnya bukan kepada Allah. Allah menyuruh kita hanya kepadanya kita pasrah, ya. Sehingga orang yang tawakal itu samroh, buah daripada iman. Iman bahwasanya tidak ada yang bisa menggerakkan seluruh alam ini kecuali Allah. Adapun makhluk mereka bergerak itu dengan izin Allah. Walaupun mereka berjanji macam-macam ke kita, tapi Allah nggak izinkan, nggak akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk ngancam kita, mau membunuh kita, tapi Allah nggak izinkan, nggak akan terjadi. Sehingga disebut oleh Rasulullah, al-mu'min la yakhaf. Orang mukmin itu nggak akan takut, nggak akan takut. Kenapa? Karena mereka tahu tidak jatuh satu daun pun kecuali dengan izin Allah. Apalagi nyawa. Apalagi gerakan tangan, gerakan orang yang ngancam, gak akan bergerak kecuali dengan izin Allah. Jadi setelah kita perhatikan banyak para ulama, mereka ini sesuai yang disifati oleh Allah Ta'ala, la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Mereka tidak pernah takut dalam memperjuangkan agama Allah cacian orang yang mencaci. Gak pernah takut. Diancam orang gak pernah takut. Kenapa? Karena ngerti gak akan terjadi kecuali yang Allah takdirkan. Walaupun seluruh dunia ngancam, tidak akan terjadi. Nah ini keimanan yang kuat menimbulkan rasa berani membela kebenaran, ya, berani membela kebenaran. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Telah sujud wajahku kepada zat yang menciptakannya dan membentuknya. Ini bukan berarti arahnya depan ini Allah, bukan. Ya, maksudnya ini sujud di sini telah patuh. Wajahku ini telah patuh kepada zat yang menciptakannya dan membentuknya. Jadi jangan sampai kira-kira oh ini Allah depan saya, enggak. Ya, karena Allah maha suci dari arah. Allah tidak arah timur, depan, belakang, barat, tidak ada. Atau belakang, atas, bawah, tidak ada. Ya, Allah maha suci dari itu semua. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan yang menfungsikan pendengarannya, dan Allah lah yang menfungsikan pendengarannya dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha tinggi Allah, sebaik-baiknya pencipta. Nah, ini doa, bacaan ini juga sering dibaca dalam sujud tilawah. Sujud tilawah. Wa rawaina fil hadits sahih, dan telah kita lihat juga dalam hadis sahih fi kutubis sunan, dalam kitab-kitab sunan seperti Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i. An Auf bin Malik, dari sahabat Auf bin Malik, ma qaddamna fi fasli ruku', yaitu hadis yang telah kita sodorkan, kita paparkan dalam bab ruku' yang lalu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW raka'a ruku'ahu tawil, pernah rukuk dalam rukuknya yang panjang, ya, panjang sepanjang beliau baca surat ketika berdiri, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Yaqulu fihi, dan beliau membaca dalam rukuk itu, ya, rukuk yang panjang itu, Subhanadzil jabarut wal malakut, maha suci zat yang memiliki al-jabarut. Al-jabarut ini alam ulwi, alam atas. Wal malakut, sama malakut, ini istilah alam, ya, karena alam ini sangat banyak, sehingga dalam tafsir alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, disebutkan alam ini ada lebih dari
250.000 alam. Ada yang diceritakan sama Allah dalam Al-Quran, ada yang diceritakan. Ya. Dan Nabi disebutkan ketika Mi'raj, beliau mengunjungi seluruh alam itu. Seluruh alam itu dikunjungi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal kibriya wal azamah, dan yang memiliki keagungan dan kebesaran. Nah, ini tasbih ya. Tasbih ini merupakan kebiasaan daripada para nabi. Yusabbihu sabbahalillah, rata pakai tasbih ya. Bahkan Nabi Yunus ketika beliau ada di perutnya ikan hut, itu beliau bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb, ya Allah, subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, aku ini termasuk orang zalim. Nah, padahal Nabi Yunus bukan zalim. Beliau itu ketika kaumnya ini diajak bertahun-tahun gak mau iman, beliau tinggal. Gak mau beriman, tinggal. Tapi untuk Nabi Yunus hal seperti ini salah. Untuk kita normal ya. Kita ngajak orang ke sana, suruh ke kampungnya, kita ajak untuk beriman, gak mau, bertahun-tahun, ya sudah kita tinggal, gak mau ya. Tapi untuk Nabi Yunus tidak boleh. Kenapa? Tingkatnya lebih tinggi. Tingkatan Nabi tidak boleh, sehingga Allah tegur dengan beliau ditelan oleh ikan hut selama 40 hari dan bertasbih di dalam perut itu berkali sampai akhirnya keluar. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, walaula annahu kana minal musabbihin, seumpama Nabi Yunus ini enggak termasuk orang yang ahli bertasbih ya, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka sungguh dia akan tetap tinggal di perutnya sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat gak keluar ya. Ini Nabi kalau salah sedikit lalu bukan salah, tapi istilahnya ijtihad beliau tidak sesuai. Orang ijtihad itu dalam hukum fikih tetap dapat pahala walaupun salah ya, sehingga bukan salah menurut kita. Nah, jika kalau ada istilah Nabi apakah pernah salah, dilihat dulu salah ini kayak apa pembahasannya, jauh itu, sangat banyak perinciannya, tidak bisa langsung diklaim iya apa enggak, belum bisa, sehingga harus penjelasan lebih detail lagi. Nah, ini tasbih bahkan disebutkan Nabi Daud itu kalau sudah bertasbih maka gunung-gunung ikut bertasbih ya jibalu awwibi ma'hu wa thair, wahai gunung-gunung awwibi di sini bertasbihlah kalian dengan Nabi Daud bersama Watoi dan para gunung juga. Nabi Daud ini punya karom, punya mukjizat, kalau sudah berzikir maka gunung-gunung ikut berzikir ya. Tsumma qala fi sujudihi mithadalik, kemudian beliau Nabi kita Muhammad membaca zikir ini tadi dalam sujudnya sepanjang rukuk tadi. Ini kalau sudah roh lebih kuat dari jasmani, maka makanan rohani sudah cukup. Maka disebutkan nanti di antara tanda akhir zaman, orang-orang yang masih beriman, masih beberapa orang yang beriman, itu mereka selamat dari fitnah Dajjal. Di masa Dajjal itu nanti lari ke gunung-gunung ya, lari ke gunung-gunung dan makannya cuma tasbih. Makanya cuma tasbih. Dajjal itu hari-harinya itu ada 3 hari, dia punya 3 hari yang dia sendiri yang bikin. Jadi hari pertama itu kayak setahun, siang kayak setahun, bayangkan, siang kayak setahun. Yang selamat yang iman sama dia, normal lagi. Kota ini iman ya, sudah normal lagi dia, setiap biasa. Yang lainnya nggak beriman setahun. Jadi mulai subuh sampai maghrib setahun. Ini sama ahli fikih dibahas kayak apa hukum sholat di situ. Sampai semua hukum sholat di masa itu kayak apa? Tetap sholat hukumnya kita pakai waktu. Jadi seumpama maghrib ke isya 1 jam, ya sudah sejam kemudian sholat maghrib, walaupun siang. Ya, jadi di masa Dajjal nanti itu 1 hari itu kayak setahun. Jadi hari kedua kayak sebulan. Hari ketiga kayak seminggu.
itu nanti yang nggak kuat imannya, wis ngikut aja sudah, imannya sama Dajjal, makmur dia. Tapi tadi naudzubillah di akhirat kekal, ya kekal di neraka. Nah, untuk yang beriman mereka lari ke gunung-gunung menjauh, khawatir kena fitnah Dajjal. Sehingga disebutkan makan mereka cuma tasbih. Bisa subhanallah kenyang. Kenapa? Ruhaninya lebih kuat. Sehingga wajar kalau ada para wali-wali itu mereka kuat nggak makan sekian hari karena ruhaninya sudah kuat. Sehingga kebutuhan jasmani kurang. Wajar kayak Imam Abu Hanifah. Tuh beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya, nggak pernah tidur malam. 40 tahun nggak pernah tidur malam. Syaikhul Jilani selama beliau mengatakan aku 13 tahun waktu aku di hutan nggak pernah makan, kecuali kalau ada yang bilang makanlah. Ya, siapa di hutan yang nyuruh makan? Nggak ada. Pernah waktu Syekh Ma'ruf guru beliau, Syekh Ma'ruf Al-Qurhi datang dalam arwahnya sudah meninggal, ya beliau makan, baru makan. Ya, itu 13 tahun. Kenapa? Rohani lebih kuat daripada jasmani. Kalau sudah rohani lebih kuat, maka jasmani ikut rohani. Rohani ini bisa pindah dari waktu ini ke sini, itu bisa 1 detik bisa, karena roh yang gerak bukan jasad. Sehingga jasad ikut. Ya, rohani bisa ngerti di hati orang, karena dia sifatnya roh, bisa ngerti rohani orang dalam itu apa. Jasad ikut ngerti karena rohani lebih kuat. Nah, dengan apa rohani bisa kuat? Dengan melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Karena nafsu itulah yang bikin jasmani ini kuat dan rohani lemah. Sehingga Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbi. Adapun orang yang takut akan keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah nafsu dari keinginannya, ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat dia nanti berada. Wa rawaina fi kutubis sunan, dan telah kita riwayatkan dalam kitab-kitab sunan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, wa idza sajada ay ahadukum. Tapi ayat ahdukum ini bukan ucapan Nabi, cuman ini ucapan rawi menjelaskan. Fa'ilnya sajada itu ahadukum. Ini kalau dalam hadis namanya mudraj. Mudraj ini kalam bukan kalam Nabi, tapi dimasukkan dalam hadis sebagai penjelas. Dan itu tidak apa-apa dengan syarat ditandai, kayak seperti yang ditandai. Wa idza sajada, dan jika beliau sujud, falyaqul, fa idza sajada, dan jika seorang yang sujud itu ahadukum, seseorang dari itu sujud untuk sholat, falyakul, maka hendaknya dia membaca subhana rabbiyal a'la salasan, membaca subhana, maha suci, rabbi, Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi, salasan, 3 kali. Wa dzalika adna, dan itu yang paling pendek. Para ulama mengatakan yang paling pendek dalam sempurna. Ya, sempurna yang paling minim itu tasbih 3 kali. Kalau sekali ya tidak apa-apa, sunnah, cuman nggak sempurna. Ya, tasbih sekali dapat pahala jelas. Ya, bahkan disebut dalam hadis subhanallah tamla'ul mizan. Bacaan subhanallah itu bisa memenuhi mizan, yaitu timbangan amal kita, asal diterima. Masalahnya kita nggak tahu tasbih kita ini makbul apa enggak. Karena syarat makbul ini banyak. Di antaranya hillu ta'am, halalnya makanan kita. Kemudian lisan yang jarang maksiat, karena dzikir lewat lisan. Kedua, mukhlis, ikhlas. Yang ketiga, yang keempat, tidak ada ujub, tidak ada merasa sudah beramal sehingga merasa bangga dengan amalnya. Itu banyak syarat untuk makbul ini, syarat banyak sekali. Wa rawaina fi sahih Muslim, dan telah kita lihat juga dalam Sahih Muslim, an Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, tafaqqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah, aku kehilangan Nabi
SAW suatu malam, mungkin di malam gilirnya beliau di rumah beliau, itu beliau tidak menemukan Nabi di kasurnya istilahnya. Fatajasastu, maka aku cari, ya. Faidah huwa roki, maka aku temukan dia dalam keadaan rukuk, au sajid atau sujud. Ini keraguan oleh Siti Aisyah karena mungkin gelap, karena di kamar beliau tidak ada lampu, tidak ada apa, ya, sehingga gelap. Karena itulah Siti Aisyah mengatakan rukuk atau sujud. Saya belum memastikan. Uyakul, dan membaca terus ini, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ya, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah, seringkali Siti Aisyah itu mengatakan, pernah suatu kali Nabi itu waktu di jatahku, selain jatah, kan beliau punya 9 istri. Jadi per malam ini memang dalam fikih itu wajib membagi malam, itu wajib. Ya, kalau di istri pertama semalam, semuanya harus semalam. Istri pertama 2 malam, semuanya harus 2 malam. Ya, itu nginep itu wajib hukumnya. Nah, ini pas jatahnya Siti Aisyah nginep di kamar Siti Aisyah. Ini Nabi izin, ya Aisyah, aku minta izin untuk, bolehkah aku untuk bersenang-senang dengan Tuhanku? Ya, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, maksudnya aku pengen dengan engkau masih, tapi kalau engkau ingin dengan Tuhanmu silahkan. Ya, Rasulullah wudu, sholat sampai subuh. Ya, ini beliau ini lebih, istilahnya lebih bergembira dengan Allah. Sehingga disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mengatakan, ahlul lail fi lailihim, orang yang ahli bangun malam, di dalam bangun malamnya itu lebih lezat, lebih merasakan kenikmatan min ahli lahwi fi lahwihim, daripada orang yang senang main dalam permainannya. Orang kalau main PS itu kadang-kadang lapar gak terasa, ya, mati lampu baru lapar saya. Atau HP-nya tahu-tahu baterai ngedrop aja baru langsung terasa lapar lah, mau buang air kan. Waktu main gak terasa dia, saking nikmatnya. Ada seorang rock and roll di Indonesia itu, waktu manggung jatuh, setelah itu dulu tobat kayaknya, masih jadi ustaz, kamu sudah meninggal kayaknya beliau, Ustaz Heri Mukti dulu ya. Itu waktu panggung sempat patah kaki, nggak terasa masih nyanyi. Selesai manggung baru terasa patah. Lihat kenapa? Saking nikmatnya nyanyi. Nah, ini orang yang ahli bangun malam itu lebih merasakan kenikmatan daripada orang yang ahli bermain dalam permainannya. Nabi pun demikian. Ya, sehingga disebutkan oleh beliau dalam sabdanya, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan hiburanku itu, hobiku itu dalam sholat. Pada suatu kali pernah beliau dalam sujudnya itu membaca ketika Siti Aisyah ini mencari jarum, ya, waktu hampir maghrib, beliau itu jarum yang di tangan jatuh sehingga nggak kelihatan. Ketika datang Nabi masuk kamar, langsung jelas itu jarum. Dan spontan Siti Aisyah mengatakan, ma'atwa'ak ya Rasulullah, betapa indahnya wajah engkau ya Nabi. Maka Nabi itu dipuji itu, beliau mengatakan, Allahumma fili Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah, ma asarrat wa ma ajharat, apa yang dia sembunyikan dan apa yang dia tampakkan dosa. Wa ma saghurat wa ma kaburat, yang kecil atau yang besar. Ya, didoakan oleh Nabi. Ketika itu Siti Aisyah kegirangan, beliau senang betul, mengatakan, ya Aisyah, kau senang dengan doaku? Kata Siti Aisyah, ya apa gak senang ya Rasul, yang doakan engkau gak mungkin ketolak. Maka Rasul mengatakan, ketahuilah Aisyah, inilah doaku tiap malam untuk umatku. Inilah doaku tiap malam untuk umatku. Sehingga para ulama mengatakan, Nabi ini paling rahmatnya kepada umatnya daripada orang tua kita. Dan itulah mengapa kita wajib cinta Nabi lebih daripada ke orang tua. Karena rahmatnya Nabi lebih daripada orang tua kita. Sebelum kita lahir sudah doakan Nabi.
Nah, kita sampai sekarang mungkin belum kenal Nabi, atau kita ngacuhkan syariatnya, kita buang sunnah-sunnah. Nah, ini perlu untuk orang apa kita muhasabah. Sudahkah pantas kita ini mendapat syafaatnya nanti kelak di hari kiamat? Insya Allah kita lanjutkan dalam riwayat Muslim yang akan datang. Ada pertanyaan? Masalah yang dibahas? Nah, fadil habibina syafi'an الفاتحة.